Halo Sobat Kerja semuanya, selamat sore. Selamat datang di webinar karir dalam acara virtual Job Fair 2.0 yang diselenggarakan oleh Job2Go dan Aprindo. Perkenalkan, nama saya Roderick Orlando yang akan memandu acara webinar live pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai, rekan kerja sudah tahu belum apa itu sih Job2Go? Nah, Job2Go sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengkolaborasikan hubungan antara job seeker dan job provider, di mana fitur-fitur unggulan Job2Go yang antara lain adalah pertama, pengguna dapat registrasi secara cepat hanya dalam 3 menit. Kedua, pengguna bisa mencari pekerjaan di sekitar lokasi yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah bagi pengguna atau user yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan seputaran dunia kerja, bisa banget nih join Job2Go Academy. Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh banget untuk follow Instagram Job2Go di @job2goid. Kemudian, ada hal penting nih yang harus dibicarain, yaitu bagi sobat kerja yang aktif bertanya selama webinar karir hari ini akan berkesempatan untuk memenangkan satu sesi karir klinik yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 23 November 2021 yang akan dibawakan oleh HR berpengalaman yang telah kami pilih. Wah, bukankah itu merupakan suatu hal yang sangat menarik? Nah, ada satu lagi nih, Bank Shinhan Indonesia juga lagi bagi-bagi hadiah. Cukup dengan buka rekening online di aplikasi SOL Indonesia tanpa setoran awal dan melakukan satu kali transaksi, kamu bisa banget dapetin cashback sebesar Rp50.000 loh. Lumayan banget kan? Nah, kamu juga bisa menikmati banyak keuntungan antara lain bunga tabungan hingga 2,5%, gratis biaya transaksi hingga 30 kali setiap bulannya, dan masih banyak fitur menarik lainnya. Yuk download SOL Indonesia di Play Store atau App Store dan jangan lupa untuk masukkan kode promo J2G pada saat pembukaan rekening ya. Nah, pada hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Kak Ratu. Hai Kak Ratu. Halo, Gimana selamat sore kabarnya Kak semuanya. Ratu? Baik, kalian gimana? Roderick gimana kabarnya? Baik, 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 baik banget nih. Nah, Kak Ratu, kalau boleh tahu hari ini Kak Ratu nanti bawakan judul seminar apa ya? Oke, nah hari ini kita bakal belajar bareng-bareng soal personal branding 101. Wah, oke, oke, menarik sekali ya untuk topiknya karena kita tahu kalau misalnya sekarang untuk membangun suatu personal branding untuk diri sendiri itu juga bukan merupakan hal yang simpel ya Kak Ratu ya kalau benar Iya, ya benar. Nah, mungkin Kak Ratu boleh perkenalkan diri dulu secara brief kepada audiens juga supaya audiens bisa mendapat nih koneksi yang lebih dekat nih, connection yang lebih dekat ya. oke, Boleh. boleh. Oke, sore semua. Mungkin aku sekalian share slide-nya aja kali ya? Boleh, boleh, boleh langsung. The Oke, stage is yours, Kak Ratu. oke. By the way, kalian di sini tadi kan Roderick bilang kalau yang aktif bakal dapet apa ya? Ada giveaway-nya gitu. Ya, benar. Karir klinik. Yes, jadi make sure kalian aktif di chat box ya. Nanti aku lempar pertanyaan terus kalian boleh jawab-jawab kayak gitu. Yes, benar. Sama ada ya special present dari aku juga. Oke, udah kelihatan belum ya? Dari aku udah Kak Ratu. Oke, sebentar. Oke, selamat sore semua. Semoga kalian semua kabarnya baik. Thank you udah nyempetin waktunya untuk datang ke webinar di Minggu sore ini. Minggu kan biasanya waktu buat uh, istirahat gitu ya, atau jalan-jalan. Tapi kalian mau di sini duduk untuk uh, sama-sama cari ilmu baru gitu. Dan itu keren banget sih. Don't worry guys, di sini kita tuh santai, nggak yang tegang-tegang meskipun kalian bakal belajar, tapi dibawa santai aja. Dan aku juga udah sesuai ini temanya Netflix, jadi kalian bisa dapet vibes weekend gitu kan. Oke, nah di sini juga aku bakal pakai kata-kata yang sesuai sama Netflix kayak episode, series, seasons kayak gitu. Nah, meskipun temanya itu Netflix, aku expect kalian di sini untuk aktif, nggak cuma nontonin doang gitu ya. So, welcome to webinar career series by Job2Go. Sekarang yes, that's me. Aku mau kenalin diri aku sedikit. So, my name is Ratu Anissa. Kalian bisa panggil aku Ratu. And yes, G is for Gandasari, also for growing and glowing. Aku itu passionate about healthy relationships, technology, and women empowerment. Ya, sekilas facts tentang aku itu
event manager atau community specialist di Tunakuang, sekarang udah full time. Terus aku juga sambil kuliah semester 5 di BINUS, itu jurusan sistem informasi, dan aku juga bangun sebuah komunitas namanya Girl Press. So, feel free to follow Tunakuang, Girl Press, dan juga Instagram aku, Ratu Anissa. Dan kalian nih, kalau misalnya storyin webinar ini, terus tag aku, nanti aku bisa kasih CV IPS friendly template-nya. Jadi ya kalian boleh DM aku, nanti aku kasih template CV-nya kayak gitu. Nah, yes, talking about growing and glowing itu basically my 2 words yang buat jadi guide aku sehari-hari. Nanti kalian juga harus pikirin nih, apa kira-kira 2 kata yang gambarin diri kalian, yang bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Nanti aku bakal tanya di akhir-akhir, jadi dari sekarang kalian brainstorm dulu nih, apa sih kira-kira 2 kata yang menggambarkan diri kalian. Gitu ya. Kenapa 2 words ini penting? Karena untuk jadi, ya buat personal branding kalian lah. Aku sendiri jadiin ini bio Instagram dan TikTok aku. Yes, ini some facts tentang aku. Ini ya, aku kan passionate about healthy relationships, technology, and women empowerment. Dan gimana aku mewujudkan passionnya sekaligus membangun personal branding aku itu lewat konten di Instagram dan TikTok. Ini salah satu konten aku di TikTok yang sempat viral. Ini yes tentang relationship. Terus kalau soal teknologi, aku kerja di startup dan aku jurusannya emang berbau teknologi, dan women empowerment aku membangun komunitas untuk perempuan. Dan ini faktor terakhir, dari ini yang relate sama slides-nya tentang Netflix ya. Aku suka banget series Lupin. Mungkin kalian juga bisa kasih tahu nih di chat box kalian suka series apa. Kalau Roderick sendiri suka series apa nih di Netflix? Nah, kalau aku sendiri sih, jujur kalau Netflix itu paling baru seriesnya, aku suka yang, jujur sendiri nih, aku jarang banget nonton Netflix. Tapi Oke, for it's the okay. newest Netflix series yang aku suka nengok itu, which is the one that fairy tales, yang dari karton itu lebih ke real, yang dari karton dibuat ke real life action, itu namanya apa ya Kak Ratu ya, kalau nggak salah? Itu yang mana ya? Yang very about fairy tales itu yang Oh, ya. Wings, yang Wings itu. Yeah, yes, Wings. Oh, That was Wings. really nice. Ya, itu aku suka juga sih. Cuma Yep, emang aku paling suka Lupin. Oke, next. yep. Itu sekilas tentang perkenalannya. Nah, siapa tahu dari perkenalan tadi kalian juga bisa nih kebayang kira-kira kalian mau mengemas diri kalian tuh gimana di sosial media dan kehidupan kalian. Nah, kita langsung mulai aja. Oke, so welcome to Personal Branding 101. Di sini ceritanya tuh storyline-nya ada 3. Itu personal branding, online and off. Terus professional branding, about CV and your online presence. Terus gimana sih kalian bisa memaksimalkan your branding? How to leverage your branding. Nah, ini ya beberapa webinar sebelumnya ya. Kebetulan aku kenal mereka juga, makanya aku taruh di sini, Arviana dan Aldo. Oke. Oke, series pertama soal personal branding, kita ada 3 episode. Yang pertama, know yourself. Terus kedua, invest in yourself. And 3, brand yourself. Terus di sini langsung aja kali ya aku ke next slide. Oh ya, kenapa aku pilih Lock and Key di sini? Karena kan Lock and Key kalau kalian udah nonton kan tentang key house. Itu rumah yang isinya kunci-kunci, dan aku mau di sini ambil analogi kalau kalian itu rumah, dan kalian tuh yang harus tahu diri kalian sendiri, yang tahu Dena rumahnya sendiri. Jadi makanya pertama itu know yourself. Jadi kalian tuh rumah dan you have to know the map of your house gitu. Oke. Next. Kenapa sih kalian harus tahu yourself? Well, the more you know yourself, the more clarity there is. Jadi kalau kalian tahu yourself, kalian bakal lebih dapat kejelasan lah di kehidupan kalian. It's a quote by Krishnamurti. Terus tadi kan why should you know yourself? Dan sekarang how, gimana sih? Kan udah tahu why-nya, dan how-nya tuh gimana sih? Satu-satunya cara adalah dengan explore.
Nah, terus gimana cara mengeksplor dirinya? Explore ini bisa dua ya, bisa explore ke dalam diri, jadi kalian yang kayak tanyain diri kalian sendiri, dan juga keluar dengan mencoba banyak hal. Di sini aku bakal kasih 3 tools untuk mengeksplor diri kalian sendiri. Yang pertama itu dengan sebuah pertanyaan, what are your strengths and weaknesses? Nah, di sini kalian bisa nih coba mulai pikirin ya, kayak apa sih kelebihan dan kekurangan gue gitu. Terus habis itu kalau dikaitin sama personal branding, ini bisa jadi ide platform buat starting point kalian. Misalnya nih, kalian suaranya bagus, tapi nggak pede nampilin muka. Nah, itu ada solusinya. Kalian bisa mulai bikin podcast. Jadi, nggak mesti melulu nampilin wajah gitu. Kalian bisa bikin podcast di Anchor, terus taruh di Spotify atau Noise. Terus kalian bisa bikin YouTube atau TikTok videos, tapi nggak nampilin muka gitu. Jadi, zaman sekarang nggak ada excuses lah ya, nggak ada uh, alasan-alasan gimana. Kalau kalian punya will-nya, punya keinginannya, pasti bisa nemu way-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, selain buat ide platform, itu juga bisa bikin kalian emang get to know yourself generally. Bisa kalian tahu apa yang mau dipertahanin dan mana yang perlu ditingkatin. Kalau kalian udah tahu strengths and weaknesses-nya kalian. Dan tool yang kedua, ini mungkin kalian udah familiar juga, namanya Ikigai. Diagram ini bisa bantu kalian untuk explore diri kalian. Ini ada 4 lingkaran ya, ada what you love, what the world needs, what you can be paid for, dan what you are good at. Dan tengah-tengahnya ini namanya sweet spot atau ikigainya, itu kalau kalian nemu sesuatu yang di tengah-tengah ini, berarti itu udah kayak your purpose in life gitu lah. Ikigai sendiri itu konsep dari Jepang ya, artinya a reason for being, jadi kayak alasan kehidupan kalian gitu. Nah, orang-orang biasanya salah karena mulai dari what you love first. Padahal kalian tuh bisa mulai dari what you can be paid for dulu. Karena realistically kita kan di sini semua hidup itu butuh untuk makan ya dari uang gitu. Jadi kalian nggak melulu harus kayak mikirin passion gue apa duluan. Bisa mulai dari satu hal yang kalian bisa kerjain, terus digaji gitu, biar kalian bisa survive dulu nih kehidupannya. Baru nanti mulai explore passionnya apa, kayak gitu. Aku ambil contoh dari influencer namanya Felix Sandro. Dia kan sekarang content creator yang bahas soal personal development and finance. Tapi tahu nggak kerjaan pertamanya apa? Kerjaannya itu sales alat berat. Dan dia tuh awalnya nggak suka panas-panasan, tapi dia ya maksudnya dia bisa dibayar dengan kerja kayak gitu, ya udah jadi dia kerjain dulu. Terus dengan seiringnya waktu dia learned interesting things. Terus jadi dia got better at it dan timbullah passionnya di situ. Jadi you can always start di what you can be paid for, terus explore mulai dari situ. Rasa suka itu bisa muncul seiring kamu bagus dalam bidang itu. Dan semua past experience itu bisa dikombinasiin untuk menciptakan peluang baru di masa depan gitu. Nah, dari semuanya, terakhir kalian bisa ngajarin orang lain tentang hal itu gitu. Baru ke yang lingkaran what the world needs ini. Mungkin bisa di screenshot atau Google aja Ikigai kalau kalian mau gali lebih dalam soal konsep Ikigai ini. Nah, tool yang ketiga itu namanya modeling. Modeling bukan model catwalk gitu ya. Maksudnya ini kayak mencontoh orang yang udah sukses di bidang yang kalian mau. Jadi ini ada 3 pertanyaan yang kalian bisa jawab sendiri. Pertama, who do you want to be like? Yang kedua, how do you want your life to feel like? Yang ketiga, what do you need to achieve it? Jadi pertama, kalian pengen jadi kayak siapa sih? Yang kedua, kalian pengen hidup kalian tuh rasanya kayak gimana? Dan yang ketiga, apa yang harus kalian lakuin buat mencapai itu semua? Contoh, pengen jadi CEO startup gitu, kayak William Tanuwijaya, CEO-nya Tokopedia. Nah, coba pelajari kehidupan dia tuh kayak gimana. Lihat biografinya, terus connect di LinkedIn, follow Instagram, terus kayak lihat skills dia tuh apa aja, dan coba kalian belajar skill itu, kayak gitu.
Terus juga tadi kan yang lebih ke arah formal ya, kayak CEO gitu. Nah, kalau yang lebih kayak kalian mau jadi yang lebih kreatif, kalian mau jadi YouTuber gitu. Mungkin kayak Jerome Pauline atau TikToker Jessica Jane, ya siapapun itu idola kalian. Apa yang bisa kalian ikutin dari mereka? Ya bikin konten gitu, tapi sesuai sama minat kalian sendiri. Kalau contoh dari aku sendiri, aku suka banget Nana Mirdad dan Andrew White, and I also aspire to have a happy family, terus healthy lifestyle, terus spend time in nature, terus ngasih good influence ke people. Jadi aku emang uh, ya ngikutin, maksudnya share about good mindset and healthy relationship, tapi uh, ya belum kayak mereka ya, belum nikah, ini masih sebatas di yang aku tahu gitu, karena mau nerusin pendidikan dan pekerjaan dulu gitu. Jadi kalian bisa nih mulai dari sekarang pikirin kira-kira kalian mau jadi kayak siapa sih. Itu cuma buat contoh doang, tapi bukan berarti kalian harus ngikutin persis kayak mereka. Itu nanti jadinya copycat kan. I hope beberapa contoh tadi bikin kalian jadi kegambar uh, atau punya aha moment, kayak tahu, oh iya, gue pengen hidup gue kayak gini nih gitu ya. Oke, ada ya sebuah quote, visualize your higher self and start showing up as her or him. Tapi ya satu hal di sini tadi ya, jangan copy exactly kayak mereka. Kalian harus punya keunikan sendiri dan jangan terus-terusan bandingin kalian sama orang yang udah sukses. Focus on yourself instead. Focus on bettering yourself. Bikin kalian lebih baik setiap harinya. Nah, lanjut. Sekarang aku punya satu pertanyaan nih. What makes something worthy or expensive? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin di chat box atau ada yang mau raise hand. Atau Rodrik mau bantu jawab, boleh juga. I think the value ya yang orang itu miliki, the Yes, things expensive. yes, betul banget. Yes, jadi yang buat sesuatu jadi expensive gitu karena value. Contoh, orang digaji besar karena value dia ke company in terms of revenue atau growth dari company itu sendiri. Terus kalau ada aktor yang kayak kita lihat nih ada di film mana aja gitu, ya karena value dia di industri perfilman itu tinggi gitu. Terus gimana cara upgrade value diri kita sendiri? Caranya itu dengan invest in yourself, dengan investasi ke diri kalian. Jadi kalian tadi pertama udah tahu nih who you are, terus next step-nya adalah invest in yourself. Nah, invest ke diri sendiri dalam bentuk apa ya? Bisa dalam 3 bentuk ini. Pertama, knowledge atau pengetahuan, kedua, skills atau keterampilan, dan ketiga, health atau kesehatan. Nah, terus gimana caranya? You can simply start with Google actually. Sekarang kita semuanya udah privileged enough buat punya internet connection dan Google, dan kalian bisa cari literally anything, dari hal kecil kayak knowledge gimana sih cara mencegah persebaran COVID-19, terus compounding itu apa, terus tren-tren teknologi apa aja, terus berita terbaru apa, sampai kalian bisa dapet course yang gratis dari Google, ada juga free digital marketing course, atau ada course yang berbayar juga soal mobile app development, atau apapun itu yang you are interested in. Kalau soal health juga, kayak kalian bisa cari sendiri nih 10 minutes workout. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak olahraga ya, karena kayak 10 minutes kan dikit banget gitu. Jadi zaman sekarang, zaman yang penuh informasi ini, itu perlombaannya bukan apa ya, antar orang tuh jadi gritnya masing-masing orang itu atau kegigihannya masing-masing orang itu. Karena semuanya tuh udah punya akses yang sama, tinggal gimana satu orang tuh lebih gigih dalam mencapai sesuatu kayak gitu. Terus bisa cari resep, bisa cari tips gimana untuk improving your sleep quality gitu. Kalian bisa invest di diri kalian tuh dalam soft skills dan hard skills. Oke, jadi tadi ya, kalau kalian udah tahu diri kalian, kalian bisa mulai invest in yourself berdasarkan hal-hal yang kalian tertarik
Terus di era sekarang ini 3 skills yang berdasarkan pengalaman aku sendiri sangat penting. Yang pertama itu English skills. Kenapa? Karena ada banyak literatur yang berkualitas dan belum ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian kan bisa tahu duluan gitu isinya apa informasi itu. Terus yang kedua, critical and creative thinking. Kenapa ini penting? Kalau yang soal critical thinking itu karena sekali lagi di era penuh informasi ini, gimana cara bedain informasi yang hoax atau yang benar itu dengan pikiran kritis kalian. Terus kalau creative thinking itu untuk bikin kalian unggul daripada yang lain. Ya, kalau kalian misalnya jualan kalau cuma jualan nasi uduk gitu kan, nggak kurang menonjol gitu. Tapi kalau kalian yang kreasiin dengan yang lain kan bisa lebih unik dan lebih bisa menjual gitu. Terus yang ketiga itu communication skills. Karena zaman sekarang itu bukan kompetisi menang-menangan diri sendiri lagi. Sekarang udah all about collaboration and teamwork. Jadi penting banget dalam sebuah tim untuk maintain good communication gitu. Oke, next. Nah, kita udah cover 2 dari 3 episode-nya ya. Udah tentang know yourself and invest in yourself. Terus yang ketiga ini pasti udah obvious banget sih. Apa yang bedain minuman Starbucks, kopi Starbucks dengan kopi biasa? Mungkin Roderick mau jawab atau teman-teman di sini ada yang mau jawab? Apa sih yang bisa bikin Starbucks lebih mahal daripada kopi warung biasa gitu? Oke, boleh jawab di chat box atau ada yang mau raise hand? Atau Roderick ada di sini kah? Oke, ada yang jawab experience, ada yang jawab brandnya lebih kuat. Branding. Oke, banyak yang jawab branding. Yang experience juga itu nggak salah, tapi aku mau lebih nekenin di sini tuh soal branding. Jadi sebuah produk itu bisa lebih mahal karena brandingnya lebih bagus gitu kan. Starbucks kan brandingnya lebih mewah, makanya harganya juga bisa lebih mahal. Dan branding itu nggak cuma bisa diaplikasikan ke barang dan brand atau bisnis, tapi bisa ke orang juga, ke diri kalian. Kalian bisa bangun brand diri kalian masing-masing. Yes, jadi jawabannya branding ya. Nah, branding tadi juga terkait sama target market ya, kayak tadi pasti target marketnya beda lah. Orang yang beli Starbucks sama warung kopi biasa kan target marketnya beda. Nah, kalian juga bisa punya target market sendiri. Who do you actually want to see you? Siapa yang kalian pengen untuk melihat konten kalian atau ya diri kalian? Kayak talking about ya target market gitu atau branding. Jadi kayak kalian kalau komunikasi ke entertainer sama orang dari pemerintah itu kan beda caranya. Jadi ya kalian harus set dulu, kalian pengen audiens kalian tuh siapa gitu. Yes. Nih, kalian bisa brainstorm juga di sini. Di sini banyak brainstorm ya guys, biar kalian abis ini bisa benar-benar bangun personal branding kalian nih. Coba pikirin apa sih yang bikin kalian unik. Mungkin kalian punya aksen yang khas, atau kalian suka anime, atau kalian tuh lucu orangnya. Nggak usah malu, nggak usah takut dibilang medok, nggak usah takut dibilang wibu, nggak usah takut dibercandain, lu bercandanya bapak-bapak gitu, nggak usah takut, karena yang bikin kalian unik itu bisa jadi apa aja. Jadi coba, mungkin ada yang bisa chat juga, guys, kira-kira apa sih yang bikin kamu unik gitu, kalau udah ada yang kepikiran. Kita di sini sambil 2 arah ya. Jangan aku ngomong terus, kalian juga boleh nih mau raise hand atau di chat gitu. Jadi, yes, once again, gak usah takut, benar-benar jujur aja ke diri kalian, apa sih yang bikin kamu unik gitu. Nah, ini tadi di awal aku udah tanya ya, kira-kira 2 kata apa sih yang nge-describe kalian. Yes, sekarang mungkin boleh dikasih tahu. Kalian kan tadi udah sempat mikir, udah ada waktu untuk mikir.
apa sih 2 kata yang gambarin kalian? Ada yang mau raise hand atau mungkin aku pilih orang kali ya, boleh nggak, Mungkin Rodrik? aku Iya. dulu mau coba Oh, nih, Kak. boleh, Boleh boleh, nggak nih? boleh. Boleh Boleh. banget. I think for me, I want to brand myself as passionate and also simple. Oke. Karena menurut saya gini, um, if we work passionately on doing things, tapi kalau misalnya kita lihat-lihat, the thing is not kayak efficient, berarti it's not simple, lebih ke efficient. Karena menurut saya, if we are passionate or enthusiastic on doing certain things ya Kak Ratu, however, we actually do it in a very wrong way atau a very time consuming way where there is actually a lot of like more efficient and effective way that we could actually do this certain ideas. Kenapa tidak gitu? Benar nggak? Ya, benar. Jadi passionate and efficient atau simple gitu ya. Iya, benar. Oke, nice. Yang lain ada yang mau chat di chat box boleh, atau aku coba tunjuk orang nggak apa-apa kan ya? Oke. Coba Bisma Fajar, ada nggak? Halo? Atau yang on mic ini mungkin Shiva. Bukan ya, itu gambarnya, sorry, aku kira dia lagi on cam gitu. Oke. Siapa ya? Ini nggak ada yang mau jawab. Oke. Oh, baru masuk. It's okay. Oke, mungkin belum pada kepikiran kali ya, 2 katanya. Oh, ada nih, Nurul dan Cendikia. Aku suka sharing informasi yang saya tahu, seperti kasih tutorial. Boleh on mic nggak, Nurul? Coba kita ngobrol bentar yuk. Halo, Nurul. Halo, Kak. Halo. Ya, boleh kenalin diri singkat nggak? Kayak kuliah atau kerja di mana? Ya, nama saya Nurul. Sebetulnya profesi saya pramugari ya. Cuman kan semenjak pandemi ini kan saya dirumahkan ya udah hampir 2 tahun lah ya, dari mulai Maret lah tuh. Nah, jadi semenjak pandemi ini ya saya cari-cari kesibukan gitu loh. Kayak misalnya bikin YouTube, terus tapi saya bikin dari yang tutorial segala macam lah, dari yang bikin makanan, terus udah gitu kayak bikin tutorial bikin masker kayak gitu-gitu deh. Nah terus Oke, berarti lebih ke masakan dan DIY gitu ya? Sebetulnya nggak selalu masakan juga sih, segala macam tutorial apa aja lah, makeup juga kayak gitu. Pokoknya kalau apa yang saya tahu gitu ya, udah bikin konten aja. Oke, sejauh ini gimana gitu nih itunya, kayak subscribernya atau dari engagement-nya gitu gimana? Iya, terus udah gitu kan, ya awal-awal itu kan awal-awalnya tuh saya getol lah ya bikin video di YouTube, cuman lama-lama saya capek juga gitu. Kayak misalnya terlalu ngeditnya tuh di kalau YouTube kan terlalu panjang gitu ya. Jadi saya sekarang pindah ke Instagram karena bisa bikin cuma 7 detik kayak gitu-gitu. Iya. TikTok udah turun. TikTok kan lagi naik banget ya. Iya, ini saya juga baru bikin TikTok karena katanya sih kalau di TikTok kan ininya lebih cepat ya, apa namanya? Iya. Algoritmanya lebih benar. Iya, terus jadi saya suka ngedit video kayak gitu-gitu deh. Oke, nice, bagus ya. Jadi pandemi ini produktif, nice. Ya, cuma mungkin boleh ini kali ya. Tadi kan katanya tutorial kayak apa yang Nurul suka itu dibikin gitu tutorialnya semuanya. Tapi mungkin bisa lebih cari niche-nya. Jadi misalnya kayak lebih ke masakan atau lebih ke apa gitu. Nah iya, itu dia masalahnya. Saya masih campur-campur gitu sih. Jadi belum belum kayak fokus di satu topik kayak gitu.
Iya, mungkin Jadi boleh masih dicoba. loncat-loncat kayak gitu. Iya, mungkin abis ini nanti boleh coba kayak kira-kira topik apa nih yang mau diituin, atau lihat dari konten yang udah dibuat, yang engagement-nya paling tinggi itu yang soal apa, terus nanti jadi buat sesuai topik itu. Karena dulu aku di TikTok juga ada self development, ada apa gitu. Karena awal-awal masih cari niche-nya gimana kan ya. Terus ternyata yang viral itu tentang relationship. Jadi sekarang aku lebih post kontennya soal relationship kayak gitu. Iya, iya. Nah, terus udah gitu kan kalau di Instagram itu kan masalahnya saya sukanya karena kan kita nggak terus-terusan harus bikin konten video reels gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada konten reels atau video, saya bisa posting kayak misalnya kasih question atau story ya, Insta story atau enggak foto aja kayak gitu. Oke, itu ya udah bagus lah ya, udah mulai bikin konten. Karena kayaknya di zaman sekarang semuanya harus jadi konten creator deh, whether emang pengen ditekunin atau enggak. Karena ya biar lebih ya beradaptasi sama zaman sekarang aja gitu. Dan siapa tahu dari situ bisa dapat keuntungan lebih. Ternyata ada brand yang ngelirik atau gimana gitu ya. Semangat Nurul. Ya, terima kasih. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ya ke PowerPoint-nya. Sebentar, yes. Oke, tadi Nurul udah sharing, suka kasih informasi. Terus kalau Roderick tadi, dia passionate and simple. Terus Cynthia itu suka hal baru dan pantang menyerah. Oke, keren-keren nih. Oke, tadi udah selesai yang series pertama, yang soal personal branding. Dan sekarang kita lebih ke professional branding. Tadi kan lebih ke konten-konten gitu lah ya, yang lebih ke sisi kreatif. Sekarang kita ke yang lebih profesional. Ini soal CV and online presence. Di sini aku pilih filmnya Ali and Ratu Queens, kalau kalian udah pernah nonton. Karena di sana ada beberapa life lessons yang aku suka juga. Di sini kita ada 3 episode lagi. Yang pertama itu CV formats, terus strukturnya gimana, sama wordings yang bisa dipakai apa. Terus yang terakhir itu online presence. Oke, coba ya, next. Ya, mungkin di sini kalian ada yang pengen apply kerja gitu. Dan mungkin ada yang udah tahu juga, tapi ya in case ada yang belum tahu. Jadi CV itu terbagi jadi 2. Ada yang kreatif dan ada yang ATS friendly. Kalau kalian pengen ngelamar di perusahaan yang besar, itu coba bikin CV yang kanan, yang ATS friendly. Kenapa? Karena perusahaan besar tuh biasanya ada softwarenya sendiri. Kan CV yang masuk tuh nggak cuma 1-2 doang ya, banyak banget. Dan gimana coba cara HR atau recruiter itu nyeleksi. Kan kalau diseleksi satu-satu pusing lah ya. Makanya mereka punya software sendiri yang bisa ngedetect CV ATS friendly ini. Nah, gimana cara mereka detect-nya itu dari keywords yang ada di dalam CV-nya. Kalau pakai CV yang kayak kiri, yang kreatif gini, itu nanti nggak ke-detect keyword-nya. Jadi, kalau yang kreatif ini lebih ke perusahaan yang size-nya lebih kecil atau apply ke posisi yang lebih kreatif, tapi sekarang juga kayaknya semuanya lebih prefer yang kanan, ATS friendly. Nah, CV ATS friendly ini bisa 1-2 pages ya, nggak boleh lebih. Pokoknya maksimal 2 pages. Terus gimana sih struktur CV yang ATS friendly ini? Nih, jadi strukturnya ada 5. Yang pertama itu identitas kalian. Identitas itu yang paling atas. Ada nama, terus kayak kota tempat tinggal, negara, terus nomor telepon, email, sama link LinkedIn kalian. LinkedIn juga penting ya untuk kayak online CV kalian gitu. Biasanya recruiter tuh nyari LinkedIn kalian juga. Terus habis identity itu ada summary. Jadi yang di sini professional profile itu kalian bakal di sini itu nulis soal deskripsi singkat diri kalian.
Kayak di sini aku sebutnya aku a passionate and fast learner. Terus experience in bla 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 bla. Terus habis itu skills-nya itu di bawah professional profile, judulnya core competencies. Jadi kalian tuh bisa bisa taruh skills kalian, bisa dari skill kayak software atau tools yang kalian bisa, contohnya Microsoft 365, desain apa dari Canva atau prototype pakai Figma, pakai Axure, terus Visual Paradigm. Terus bisa juga skill yang non-technical, kayak lebih ke soal public speaking atau ya semacamnya. Jadi di sini kalian bisa tulis hard skills and soft skills. Habis itu educational background kalian dimulai dari yang paling baru. Jadi yang paling baru aku kan universitas di BINUS. Jadi aku tulis ini yang paling atas, terus ada jurusannya, ada pemintaannya apa, dan dari tahun berapa sampai kapan. Terus jelasin secara singkat aja, kayak 2 poin, GPA-nya berapa, dan juga kalian di situ belajar apa aja, terus sama sebelumnya itu SMA-nya di mana gitu. Habis itu working experiences. Jadi aku ini dulu ya event manager intern di Tanah Kuang, kalau sekarang udah full time community specialist. Dijabarin tuh 2 poin aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kayak kecakup semua gitu. Kalian kerjanya ngapain, terus ini aku pernah dapat beasiswa mentor juga, itu ngapain aja kerjanya, English tutor juga, kerjanya ngapain aja, terus organisasi juga bisa nih, organizational experience, kalian tulis, volunteering experience, terus kalau kalian punya penghargaan atau sertifikasi, bisa dimasukin juga. Di sini aku ada beberapa award sama sertifikasinya itu IELTS, sertifikat bahasa Inggris. Nah, tadi seperti yang aku janji di awal ya, kalau kalian mau template CV ATS friendly itu boleh banget. Aku bisa kasih gratis. Kalian storyin aja webinarnya dan tag aku dan tag job to go juga biar bisa klaim hadiahnya gitu ya. Yes, ini pages tadi aku udah sempat mention 1-2. Foto juga nggak harus guys. Kalian nggak harus taruh foto, tapi kalau mau taruh juga boleh. Terus background-nya tuh harus putih. Terus teksnya itu black, biasanya itu ukurannya 11, terus fontnya yang formal, jangan yang kayak keriting-keriting gitu. Oke. Nah, terus soal kata-kata dalam CV. Gimana sih cara nge-wording CV-nya? Caranya itu kalian pakai action verbs. Jadi led, manage, created, partnered, produced, dan lain-lain. Kalau soal bahasanya, itu sebenarnya lebih aku rekomendasiin bahasa Inggris. Kenapa? Karena software yang dipakai itu nggak semuanya mereka ngerti bahasa Indonesia gitu softwarenya. Ada yang settingannya emang English, jadi kan lebih gampang ke scan-nya gitu kalau emang CV-nya bahasa Inggris. Terus kalau kalian harus jangan cuma kata-kata doang, harus ada matriksnya. Jadi ada gitu, ada angkanya. Kalian udah misalnya bisa ngajar orang, terus di bold tuh 6 people di bold, terus udah ngadain berapa project itu di bold yang soal matriksnya, terus partner hanya produce content atau artikel, itu artikelnya ada berapa di bold juga. Nah, sekarang kita bahas itu ya gimana sih di ini ya, di dunia maya tuh kalian kayak gimana yang harus Maaf, Karatu, ini Karatu nge-lag ya? Halo? Halo, apakah dari kontestan mendengar suara saya? Kedengaran, Kak. Kedengaran ya? Berarti ini Karatu yang nge-lag ya? Sebentar ya, Kak Nurul.
Oke nih, nah mungkin dari Kak Ratu sendiri ini mengalami sedikit masalah terkait jaringannya. Nah, bagi kalian yang ada pertanyaan, boleh langsung nih ditaruh di kolom chat, supaya nanti kalau Kak Ratu udah balik, boleh langsung kita tanyakan pertanyaan tersebut. Terima kasih. Halo, sorry banget. Ini emang provider aku kayaknya bermasalah. Sekarang udah jelas belum? Udah Kak Ratu, udah dah. Oke, sorry banget ya once again. Gak apa-apa Kak Ratu. Iya, ini lagi hujan dan kayaknya kalian tahu sih provider apa yang suka bermasalah. Oh Ya, ya, gak apa-apa. ya, ya, thank you ya udah backup sebentar. Sorry once again. Ya, jadi tadi aku di sini jelas nggak ya? Atau di sebelumnya Nah, Kak, jelas tadi, nggak? tadi Kak Ratu berhentinya pas di sini, online presence, what to pay Oke, attention to. Oke. alright. Yes, here are the things yang kalian harus pay attention to. Yang pertama itu search results dari web browser tentang nama kalian. Di sini kalian boleh nih langsung coba Google nama kalian sendiri, apa aja sih yang keluar gitu. Apa ada foto pas masih kecil atau ada keluarnya LinkedIn kalian lebih profesional kayak gitu. Atau ada ya yang lainnya apa gitu. Nah, itu kalau kalian udah sadar results-nya itu apa aja dari nama kalian, kalian bisa perbaikin atau bisa pertahanin kalau emang search results-nya udah bagus gitu. Sama yang kedua itu your social media. Karena kadang kan recruiter kan emang Google nama kalian atau cari sosial media kalian. Jadi di sosial media harus behave juga lah ya. Atau kalau emang nggak pengen banyak orang kepo ya di private gitu lah. Oke. Sebentar. Nah, sekarang yang terakhir ya, soal gimana kalian bisa maksimalin branding kalian tadi. Tadi kan kalian udah bisa nih anggapannya nge-brand kalian, nge-brand diri kalian dari mulai getting to know yourself, investing in yourself, terus branding yourself sampai tadi yang segi kreatif dan juga profesionalnya, dan gimana cara kalian kalau udah punya personal branding sendiri, cara lebih maksimalin personal branding itu. Nah, caranya itu, ini ada, aku pakainya Money Heist ya, ini kayaknya semua orang udah pada tahu lah ya, series ini. Yang pertama itu provide value, yang kedua itu expand your network, dan yang ketiga itu become a long life learner. Nah, jadi di sini yang aku mau tekanin, tadi kita udah bahas soal value. Jadi, you get paid based on your value, and how irreplaceable you are. Jadi kalian harus terus nih kasih value ke perusahaan ataupun ke audiens kalian biar kalian tuh tetap diingat gitu dan kalian tetap dapat gaji yang sesuai atau enggak tawaran yang sesuai gitu. Kalau kita bahas dari segi kerja gitu kan dapatnya gaji, tapi kalau kalian mau jalurnya influencer kan itu lebih ke brand deals ya. Jadi itu bakal nyesuaiin sama value yang kalian kasih juga ke audiens. Gimana cara provide those values? Caranya adalah dengan go the extra mile consistently. Jadi kalian harus konsisten dengan ya going the extra mile atau kayak inilah jadi perfeksionis, tapi bukan berarti musingin diri sendiri lah ya. Yang penting itu kalian kasih keunikan dan juga bikin sesuatu yang helpful. Terus, yes. Nah, selain providing value, kalian juga cara biar personal branding kalian makin maksimal adalah dengan networking.
ini adalah beberapa tips untuk networking. Yang pertama itu cari persamaan kalian. Kalau di tempat kerja kan persamaannya ya sama-sama kerja di situ kan, kayak sepenanggungan, terus bisa juga di departemen yang sama atau kayak punya interest yang sama di luar tempat kerja itu juga bisa jadi bahan obrolan kan. Nah, terus kalau udah cari kira-kira similarities-nya apa, kenalkan kamu ke mereka dan gimana kamu bisa ngasih value, ngasih benefit ke mereka. Nggak harus diomongin kayak, gue bisa bantu lo ini, lo juga harus bantu gue gitu. Nggak harus kayak gitu. Cuma dengan action kalian atau dengan hal yang kalian tampilin di social media atau dengan kayak pembawaan kalian, itu bisa secara nggak langsung ngomong ke mereka bahwa kalian bisa ngasih mereka ini gitu. Jadi dengan kalian nggak ngomong secara verbal, itu mereka juga bisa nangkep gitu apa yang bisa mereka dapat dari kalian dan kira-kira apa yang mereka bisa kasih. Jadi nanti relationship-nya mutual gitu. Nah terus yes, utilize social media itu dengan cara, kan tadi udah inilah ya, udah kenalan, terus saling tukeran lah sosial medianya. Terus jadi di sosial media kan bisa lebih connect lebih dalam lagi dengan saling reply, saling komen, terus habis itu like fotonya, terus habis itu bisa juga chat atau call gitu kan. Terus jangan lupa untuk keep staying in touch. Nah, terus ini yang nggak kalah penting dari tadi, kalian harus terus upgrade skill kalian, terus harus adapt ke tren-tren baru, dan juga once again Google is your best friend, so go Google things. Jadi meskipun kalian udah nemu nih apa yang kalian passionate in atau ya kalian brandingnya kayak gimana, tapi harus tetap di-upgrade skills-nya, harus beradaptasi juga ke perkembangan zaman, karena one thing that's always consistent is change. Jadi perubahan itu suatu hal yang konsisten. Jadi dunia ini terus berubah, kalian harus beradaptasi juga. Nggak mungkin kan dunia sesuaiin diri kalian gitu. Kalian harus sesuaiin dunia ini. Terus kalau kalian pengen tahu apa, ya Google aja dulu. Dan jangan lupa filter juga mana informasi yang benar dan mana yang nggak benar. Ini ya untuk mengakhirinya aku ada satu quote, salah satu favorite quote aku by Charles Darwin. It is not the strongest nor the most intelligent of the species that survives, but the one most responsive to change. Jadi yang bertahan hidup di dunia itu bukan yang paling kuat atau yang paling pintar, tapi yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada di dunia ini. Kalau nggak berubah, kalian jadi dinosaurus gitu, punah. Jadi kita harus terus beradaptasi terhadap perubahan yang ada di dunia. Gitu, yes. Kalau dari materinya sendiri sebenarnya itu aja. Mungkin sekarang bisa sesi Q&A gitu dari Roderick. Halo, oke, sip. Wah, insightful banget nih, Kak Ratu. Terkait dengan materi yang telah dibawain, terima kasih loh. Ini nih, dari audiens boleh banget nih kasih reaction. Yuk coba dikasih reaction ke Kak Ratu sendiri. Boleh banget disampaikan pendapatnya langsung di kolom komentar. By the way, Kak Ratu, terima kasih banget loh, insightful banget. Bahkan cara penulisan CV yang bener juga diajarin nih sama Kak Ratu. Lalu poin-poin apa aja nih yang harus kita miliki dalam hidup, itu paling penting sih. Karena balik lagi, kita sebagai manusia itu bukanlah bumi ataupun keadaan dan situasi yang akan melengkapi diri kita, tetapi kita yang akan melengkapi dan menyesuaikan diri kita dengan situasi yang ada sekarang. Gitu. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi Q&A aja ya Kak Ratu. Nah, mungkin nih di kolom chat rupanya nih ada pertanyaan yang masuk nih. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita coba lihat ya. Yang pertama Kak Ratu dari Kak Nurul. Kak, jadi kita pertama harus fokus dulu dengan apa satu hal yang kita kuasai ya, seperti kasih tips-tips yang kita tahu. Apakah itu benar, Kak Ratu? Yes, jadi kalau sekarang ya lagi trennya itu emang influencer. Kalau misalnya pas kamu mau jadi influencer itu yang lebih niche, kayak Ci Felicia Putri, dia juga salah satu bos aku. Dia kan emang
keuangan. Tapi dari fokus dulu ke keuangan terus grow audiensnya di situ, jadi dapet tawaran yang lain juga kayak di endorse brand kecantikan atau apa, tapi harus punya core-nya dulu yang bisa kamu kasih ke audiens gitu loh. Jadi fokus dulu ke satu hal yang kamu kuasai, baru nanti bisa merembet ke yang lainnya. Semoga menjawab ya Kak Nurul. Apakah Kak Nurul ada pertanyaan lanjutan dari hal yang telah disampaikan Kak Ratu? Oke, terima kasih Kak Ratu. Jadi kita pertama fokus dulu ya, apa yang kita kuasai dulu ya. Jadi topiknya supaya nggak bencelak-bencelak gitu ya Kak ya. Iya, betul. Jadi nanti kalau di TikTok ya, algoritmanya juga bisa mempelajari nih. Aku pernah baca ya, jadi TikTok sekarang lebih pilih yang niche, yang kalau keuangan ya itu yang ditampilin dulu. Kalau misalnya maksudnya ada beberapa video keuangan terus gitu, jadi kan dia lebih kuat nih brandingnya. Nah itu bakal di-up di FYP gitu. Kayak gitu sih. Jadi fokus ke satu hal dulu, baru nanti kalian bisa dapat tawaran dari hal lainnya atau kalian merembet ke hal lainnya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ratu untuk sanggahannya. Nah ini dari GoPlay ada pertanyaan nih Kak Ratu. Dari namanya Kak Ivana Pang. Dia nanya gini Kak Ratu. Kak, gimana ya caranya agar kita tidak kaku ketika diinterview dengan HR? Soalnya kan banyak nih, mungkin yang kalau misalnya waktu diinterview itu first timer, apalagi kalau misalnya ditanya, apa sih strength atau weakness kamu? Nah, pasti banyak banget tuh yang nggak bisa menjawab, kayak musing, mikir itu jawabannya apa. Mungkin Kak Ratu ada tips and trick dalam menghadapi hal tersebut? Oke, kalau soal interview itu latihan dan kalian coba aja Google once again. Ya, di Google sekarang udah ada semuanya ya. Kalian bisa cari kira-kira pertanyaan yang bakal keluar saat interview apa, terus latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kayak gitu. Kemarin juga aku sempat ada IG live session sama intern di Gojek, namanya Ci Josephine. Itu juga yang dia lakuin pas biar keterima di Gojek itu. Jadi latihan dulu di kaca, benar-benar sendiri gitu di kaca latihan berdasarkan kira-kira apa pertanyaan yang bakal keluar gitu. Terus jawabin aja sendiri. Benar-benar. Soalnya kalau kita balik lagi ya, kalau misalnya kecakapan kita ataupun kemampuan kita dalam melakukan interview itu balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita actually practice it throughout the day, jadi supaya kita make a good outcome in the future. Nah, mungkin lanjut, ada pertanyaan dari Kak Randy. Dia bertanya, Kak Ratu, tadi materinya sangat menarik banget nih. Mau nanya, buat millennials nih yang lagi kuliah dan mau nyoba ngerintis karir di masa depan, kira-kira ada saran nggak ya, Kak, kegiatan yang bisa kita lakukan sama millennials biar nggak buang-buang waktunya gitu. Terima kasih. Oke. Pertama, tentuin dulu kira-kira apa sih karir yang kamu pengenin gitu. Terus lebih pengen di startup atau corporate. Ya, terus dari situ cari informasi magang. Aku juga sendiri kuliah. Dulu aku mulai magang itu semester 4. Aku waktu itu emang tertarik di dunia event management, terus waktu itu aku pengen sekalian belajar finance juga. Jadi terus aku nemu tuh startup educational technology namanya Ternak Uang. Ya kalian mungkin tahu ya foundersnya itu Ko Timothy, Ko Raymond, dan Ci Felicia. Terus mereka kebetulan Instastory nih, ada Instastory lagi hiring. Terus aku apply dan keterima langsung waktu itu, interview langsung sama Ci Feli kayak gitu. Jadi kalian ini deh, Randy ya tadi. Halo Randy, coba cari tahu yang kamu pengen apa, terus coba cari opportunity yang sesuai sama keinginan kamu itu. Kira-kira menjawab nggak ya? Atau ada pertanyaan lagi nih, Randy? Boleh unmute ya? Kalau mau Ya unmute, benar, boleh banget langsung di unmute. Mau langsung ngomong gitu, siapa tahu jadi lebih enak, boleh. Apakah sudah menjawab, Kak Randy? Oke, kita anggapnya sudah menjawab nih Kak Ratu. Oke, let's go to the next question supaya masih ada kesempatan untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada.
Nah, dari Kak Nashwahatin, dia nanya, Kak, tips-tips untuk maximize profiling in dong sebagai personal branding untuk daftar kerja. Karena aku sekarang fresh graduate yang lagi mulai cari-cari kerja. Thank you. Oke, thank you for the question, Naswatin. Untuk LinkedIn profile itu kamu sesuaiin aja dengan, kan pasti kamu ada CV. Aku mau tanya dulu deh, Naswatin itu kamu udah punya CV yang emang bentukan CV gitu, bukan online CV kayak LinkedIn? Boleh dijawab? Mungkin mau unmute? Ya, Kak Nashwat. Boleh dijawab? Sudah, Kak. Udah dijawab. Nah, jadi bisa tuh dari LinkedIn-nya disesuaikan sama CV yang kamu udah punya. Tinggal masukin aja kan ke LinkedIn, experience-nya apa, education-nya apa, skills-nya apa, terus achievements-nya udah ada apa aja, kasih profile picture, pokoknya lengkapin kayak profile kalian, terus connect-connect aja ke orang. Terus kira-kira kamu mau apply di mana? Coba cari karyawan dari perusahaan itu. Karena ini fun fact lagi dari IG Live aku kemarin sama yang intern Gojek itu, dia dapetinnya dari LinkedIn. Jadi dia udah apply dari job portalnya Gojek, cuma nggak dapat panggilan interview, tapi pas dia manfaatin koneksi LinkedIn dan koneksinya itu emang dulu satu organisasi sama dia, dia coba approach personal, itu bisa lanjut ke tahap interview. Jadi sebenarnya LinkedIn harus di-maximize sih guys. Caranya ya lengkapin aja data kalian dan connect-connect ke orang. Terus kalau mau post juga boleh kayak post kegiatan kalian, post achievement kalian, itu boleh. Emang tempatnya untuk nge-post achievement tuh LinkedIn kan. Kayak nggak usah malu. Emang semua orang juga gitu di LinkedIn nge-post highlight kehidupan mereka gitu. Waduh, ini bener banget sih. Apalagi sekarang kalau misalnya banyak banget nih, tiba-tiba HR langsung nge-DM LinkedIn kita, Benar. kasih offer. Ya. Oke, thank you untuk Naswahatin. Sorry if I say it wrong. Thank you for the questions. It was a pretty good questions. Kak Ratu, kita langsung lanjut ke next question ya. Kak izin bertanya, apa benar menurut teman-teman saya yang sudah keterima kerjaan kalau HR itu melihat CV lamaran yang menarik? Maksud menarik itu kalau menarik ya, tanda kutip, itu sebenarnya apa sih Kak dan bagaimana? Gitu. Oke, kalau sebenarnya aku bukan HR, tapi dari yang aku tahu itu yang dilihat menarik dari sisi HR itu yang sesuai sama pekerjaannya. Jadi kalau bikin CV itu kalian harus tailor atau customize berdasarkan pekerjaan yang kalian apply. Masukin keyword-keyword. Tadi aku udah sempat mention ya soal gimana cara software yang ATS itu nge-scan CV-nya itu dengan nyamain keywords-nya. Jadi kalian bisa Google nih. Sebentar, mungkin aku bisa sambil share screen. Kayak sebentar. Nih, kayak gini kan, CV keywords tuh kalian bisa cari terus sesuaiin sama pekerjaan yang dimau. Misalnya CV keywords for business analyst gitu. Nih, terus kalian tinggal ikutin aja berdasarkan keywords yang di sini. Gitu. Ini contohnya. Atau aku sekalian cari ini siapa tadi namanya? Andre. Andre mau lamarnya apa tuh? Atau di sini mungkin kita sekalian cariin ya di sini. Ada yang mau kasih tahu? Supaya langsung ada real life example loh. Jarang-jarang loh ada speaker yang mau langsung bantu cariin. Social media specialist. Oke. CV keywords for social media specialist. Tinggal cari kayak gini. Terus coba ini kita buka yang ini. Nih, ada top 10 skills-nya. Ada social media, SEO, digital marketing, graphic design. Jadi sesuaiin aja, sesuai sama kemampuan kamu.
Tapi jangan taruh keyword yang kamu nggak bisa gitu, yang kamu nggak pede. Misalnya pengen jadi social media specialist tapi graphic desainnya kurang, nggak apa-apa, nggak usah pusingin, coba yang lain. Mungkin kamu udah belajarnya soal SEO, udah belajarnya soal Instagram, udah belajarnya soal social media marketing, sesuaiin aja sama keywords yang lain yang kamu emang pede gitu. Kayak gitu sih, menjawab nggak, Andre? Oke Kak, tadi udah ada yang jawab tuh, suaranya lebih kecil. Oke Kak. Oh, udah ya, oke. Sip. Nah, mungkin ini karena kita lihat waktunya masih cukup banyak nih ya untuk nanya-nanya. Nah, coba saya mau langsung dari audiens langsung nih unmute yourself, langsung nanya pertanyaan. Nah, jadi bisa ngajak ngobrol langsung nih, kira-kira kalau pandangan Kak Ratu gimana? Kalau misalnya pandangan ini gimana? Ada nggak nih? Yok, langsung. Boleh. Yuk, ada yang mau tanya langsung nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya nanya nih Kak Ratu. Boleh. Nah, kalau Kak Ratu sendiri kan, tadi kan Kak Ratu ada jelasin ya, kayak dari kehidupan dari seorang Kak Ratu sendiri juga masih anak semester 5 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Yes. Anak semester 5, Kak Ratu udah full time di salah satu as a community specialist di Ternak Uang, salah satu rapidly growing startup in financial di Indonesia juga ya kan. Nah, saya mau nanya nih Kak, bagaimana sih cara Kak Ratu sendiri mengadaptasi hal tersebut? Soalnya kan kita tahu kalau misalnya kuliah itu udah sibuk banget ya. Apalagi di BINUS kan sibuk banget tuh kuliahnya. Ditambah lagi kerja di startup yang udah pasti sibuk. Nah, gimana Kak Ratu sendiri kayak mengadapt the situation and also the Lebih ke kayak time management gitu ya? Yes, benar-benar. Oke. Kalau time management sendiri, aku pakai Eisenhower Matrix. Itu aku sambil share screen lagi deh, sebentar ya. Ini mungkin ada yang udah pernah lihat, tapi lupa namanya. Udah kelihatan belum? Udah kok, udah. Oke. Aku nge-lag nggak ya? Enggak Kak Ratu, santai. Oh, nggak? Oke. Yes, jadi di sini untuk time management, ini tool yang dipakai namanya Eisenhower Matrix. Jadi ada 4 kuadran. Di yang paling kiri atas itu urgent dan important. Jadi sesuatu yang mendesak dan penting. Kayak misalnya tugas kuliah yang deadline-nya malam ini atau deadline-nya bentar lagi gitulah. Itu kan udah mendesak karena menyangkut nilai dan mendesak karena bentar lagi deadline-nya dan penting karena menyangkut nilai. Jadi itu yang harus yang harus dilakuin sekarang juga. Terus ada lagi yang not urgent tapi important. Jadi deadline-nya tuh nggak sebentar, tapi itu penting. Misalnya project kuliah kan biasanya diumumin dari awal-awal masuk kuliah, tapi deadline-nya masih lama gitu, masih beberapa bulan. Jadi kalian punya beberapa bulan untuk ngerjain project itu. Nah itu bisa dicicil gitu kan, nggak harus diselesain semua saat itu juga. Kalian bisa cicil-cicil. Itu kalian jadi di sini decide atau di schedule. Jadi bikin aja schedule untuk itu, nggak perlu dilakuin sekarang. Terus yang ketiga, delegate. Jadi delegate ini mendesak tapi nggak penting. Misalnya apa ya? Ini deh lagi ada, misalnya kalian ikut organisasi dan kalian bukan ketuanya ya, misalnya ada rapat gitu kan. Terus masih bisa diwakilin sama teman kalian. Itu kan bisa didelegate, bisa didelegasiin, bisa nitip gitulah ke orang. Jadi itu kalian nggak perlu hadir gitu, bisa ngerjain sesuatu yang urgent dan important dulu. Jadi nggak perlu hadir ke semuanya juga. Terus terakhir, ini ada delete yang nggak urgent, nggak important juga. Contohnya itu kayak mungkin aku bilang nonton Netflix kali ya. Itu sebenarnya penting ya buat mental health juga. Cuma maksudnya kan
bukan apa ya, kalau nggak nonton itu nilai masih aman gitu lah ya. Kan prioritasnya harus dibikin dulu, misalnya kuliah, kerja, terus baru me time gitu. Nah, berarti kan itu kan nggak termasuk yang prioritas utama, which is kuliah. Jadi bisa di-in dulu lah, di-delete dulu gitu, nonton Netflix-nya atau ditunda. Kayak gitu sih buat aku cara manage my time. Terus selain managing my time, yang penting lagi adalah managing my energy. Jadi perhatiin ya, kan kita ngelakuin apapun itu butuh energi, dan makanya nggak usah pikirin hal-hal kecil. Aku lihat ada apa ya, beberapa orang masih musingin soal hal-hal kecil, masih sweating the small stuff. Misalnya kayak omongan orang lain terus dibikin jadi burden ke diri sendiri gitu. Itu nggak worth it, guys. Kalian cuma harus bisa kasih energi kalian ke sesuatu yang bakal benefit your future. Kalau soal omongan orang lain yang nggak membangun, itu ya udah diabaikan aja, karena balik lagi, kalau kalian energinya kebuang di situ, nanti kalian nggak maksimal di perkuliahan, di pekerjaan, kayak gitu. So, selain time management, energy management is really important as well. Itu sih. Suaraku ada nggak ya, by the way? Takut tiba-tiba nge-lag lagi. Ada kok, Kak Ratu. Ada, oke. Yes. Jadi itu sih. Time management-nya pakai matrix ini, mana yang harus dilakuin sekarang, mana yang bisa dilakuin nanti, mana yang bisa titip orang, mana yang harus dihapus aja, sama manage juga energi kalian. Kayak gitu. Any other questions? Mumpung lagi di sini kan, kayak tempatnya kalian nanya gitu. Bener-bener. Kalau dari aku sih udah clear banget sih, udah keren. Lalu kalau misalnya masalah time management itu kayaknya banyak sekali ya Kak caranya. Bisa Pomodoro, bisa yang kayak tadi Kak Ratu sebutin juga dan sebagainya. Nah, benar-benar. Oke, itu sih kalau dari saya. Terima kasih banyak loh Kak Ratu. Aduh. Thank you. Yes. Oke, dari yang lain gimana? Apakah ada pertanyaan sebelum kita maybe menutup sesi kali ini? Yuk, atau ada yang mau raise hand juga boleh, tanya langsung. Yes. Harus diingat loh guys, yang aktif itu bakal dapat free career clinic. Nah nih, siapa yang nggak mau? Pasti semua mau dong. Iya, benar-benar. Yuk, bisa yuk. Oke, nggak ada lagi nih, yakin. Nggak ada lagi nih. Nah, kalau misalnya udah nggak ada lagi, kita langsung bahas pemenang aja kali ya. Nah, mungkin kalau untuk masalah pemenang ini kita langsung lihat nih kira-kira dari tadi nih yang aktif itu siapa aja. Nah, mungkin kalau untuk mengenai pemenang, Mbak Mei mau mengumumkan siapa yang menang untuk sesi karya klinik kali ini? Halo, Kak Mei? Oke, kalau gitu saya yang langsung pilihin aja ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk kali ini selamat kepada Mbak Nurul Amalia karena Anda telah berhasil menjadi salah satu pemenang untuk mendapatkan karir klinik coaching pada tanggal 22 dan 23 November. Yeay! Wah, keren banget. Congrats, Nurul. Congrats, Nurul. Oke, nah ini kita sebenarnya udah di akhir acara. Nah, saya ingin untuk semuanya untuk on cam kita akan mengambil satu kali sesi dokumentasi yang akan dilakukan oleh Kak Hosea. Kak Hosea boleh tolong dibantu untuk sesi dokumentasinya? Oke, kita mulai ya. Untuk sesi dokumentasi, satu, dua, yang lain pada belum on cam nih. Yuk coba on cam dulu. Saya tunggu.
Oke, udah. Kita mulai aja ya. Kalau saya yuk, kita mulai sesi dokumentasinya in 1, 2, 3. Sekali lagi, in 1, 2, and 3. Oke, thank you so much for the time guys. Thank you banget juga ini untuk Kak Ratu. Nah guys, saya mau bilang satu hal lagi nih ya. Sebelum kalian keluar dari acara ini, tolong silakan sekali lagi untuk mengisi G-form atau link absensi yang telah diberikan di atas tadi untuk mendapatkan sertifikat tentunya yang tentunya sangat bermanfaat bagi pengembangan karir setiap audiens untuk kedepannya. Nah, jadi I want to say one more time a big thank you untuk speaker kita hari ini, Kak Ratu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya dan membawakan salah satu materi yang sangat menarik dan insightful bagi kita semua untuk mendapatkan pencerahan untuk kedepannya nih, especially in dunia kerja. And also untuk especially untuk kita semua dalam hal cara kita agar bisa membuat suatu personal branding yang sangat proper. Nah, oke. Boleh saya katakan bahwa kita telah tiba di akhir acara. Semoga semua rangkaian acara ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih matang dalam mempersiapkan karir di masa depan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sukses, sahabat Job to Go. Bye. Bye, salam sukses. Thank you semua. Thank you, Roderick. Thank you, Kak Ratu. Yang udah